Coba Anda bayangkan sebentar situasi ini. Sebuah negara yang secara politik itu sepenuhnya merdeka. Iya. Punya pemerintahan sendiri, bendera sendiri, berkibar di mana-mana, dan ya militernya juga kuat. Tapi, nah ini tapinya, kalau ada satu jalur kapal dagang di belahan dunia lain yang diblokir hari ini, bulan depan pom bensin di kota Anda tiba-tiba kering. Benar, langsung habis. Terus pabrik-pabrik terpaksa merumahkan karyawannya karena ya mesin mereka mati total, nggak ada bahan bakar. Itu skenario mimpi buruk ya. Banget. Kebebasan politik yang sering kita baca di buku sejarah itu kadang kayak cuma ilusi aja kalau sebuah negara nggak punya kemerdekaan atas mesin utamanya, yaitu energi. Betul sekali. Kemerdekaan di atas kertas itu, jujur aja nggak ada artinya tanpa aliran energi yang stabil. Nah, hari ini kita mau menelusuri satu topik yang sangat krusial. Ini penelusuran mendalam kita dari sebuah artikel berita dari Detik News. Artikel yang baru rilis itu kan? Iya, tertanggal 16 April 2026. Judulnya ini cukup provokatif. Bunyinya, Bahlil bicara ekonomi bebas aktif, kita boleh belanja di negara mana saja. Wah, itu pernyataan yang cukup berani sebenarnya. Sangat berani. Di artikel itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kita, Bahlil Lahadalia, ngasih pernyataan tajam soal gimana Indonesia memposisikan diri di tengah suhu geopolitik global yang lagi ya mendidih lah istilahnya. Dan pernyataan dari Kementerian SDM ini, menurut saya bukan cuma sekedar mau pamer kekuatan diplomasi ya. Bukan cuma gaya-gayaan maksudnya. Enggak sama sekali. Ini tuh reaksi atas urgensi yang benar-benar mendesak. Ini soal survival, kelangsungan hidup ekonomi domestik kita. Masuk akal. Saat sebuah negara harus ngasih makan mesin industrinya tiap hari, kebijakan luar negeri itu berubah. Dari yang tadinya cuma diskusi ideologi di ruang sidang, jadi taktik bertahan hidup murni di lapangan. Nah, misi diskusi kita hari ini adalah membedah anatomi dari taktik bertahan hidup itu. Kita bakal ngebongkar apa sih sebenarnya maksud ekonomi bebas aktif ini? Iya, karena istilah itu kan sering banget dipakai belakangan ini. Betul. Dan kenapa Indonesia berani ngambil manuver yang sangat berisiko? Berbisnis di antara blok-blok raksasa yang lagi musuhan. Dan yang paling penting, kita bakal lihat gimana strategi tingkat tinggi ini justru menciptakan ironi yang berbenturan langsung sama realitas sehari-hari Anda sebagai warga negara. Terutama pas berhadapan sama birokrasi. Nah, itu bagian yang paling menarik nanti. Pasti. Tapi sebelum masuk ke geopolitik yang pusing itu, kita harus lihat matematika murninya dulu. Matematika defisit energi kita. Angka nggak pernah bohong ya? Nggak pernah. Kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM nasional kita saat ini tuh ada di angka sekitar 1,6 juta barel per hari. Setiap hari? Iya, volume yang kita bakar tiap 24 jam cuma buat mastiin beras sampai ke pasar, orang bisa ngantor, dan listrik nyala terus. Dan realitas yang cukup menampar dari angka 1,6 juta barel per hari itu adalah kemampuan produksi domestik kita sendiri. Kapasitas dalam negeri kita kan? Betul. Sumur-sumur minyak kita atau kapasitas lifting kita itu cuma mampu memompa sekitar 600 sampai 610 ribu barel per hari. Wah, jomplang banget. Banget, ada jurang yang sangat menganga di situ. Artinya, ada defisit sekitar 1 juta barel setiap harinya. 1 juta barel per hari itu gila sih. Dan kalau kita tarik ke skala tahunan, ya kita lagi ngomongin kebutuhan buat mendatangkan kurang lebih 300 juta barel minyak mentah dari luar negeri. 300 juta barel setahun. Coba kita bikin angka astronomis ini lebih gampang dicerna ya. Boleh, silakan. Bayangkan Anda ini kepala keluarga dari sebuah keluarga yang sangat besar. Tiap hari, keluarga Anda butuh 16 piring nasi supaya bisa aktivitas. Oke, 16 piring. Tapi masalahnya, sawah di belakang rumah Anda itu udah mentok. Cuma bisa ngasilin 6 piring nasi doang. Berarti kurang 10 piring ya? Nah, itu dia. Mau di luar sana lagi ada badai petir, atau orang-orang di pasar lagi pada berantem lempar-lemparan kursi, Anda tetap harus keluar rumah, nyari 10 piring sisanya. Nggak ada pilihan lain? Nggak ada. Karena kalau enggak, ya keluarga Anda bakal kelaparan hari itu juga. Anda nggak punya kemewahan buat cuma diem di rumah. Analogi yang sangat pas. Dan logika kelaparan itulah yang menghapus semua ruang untuk idealisme. Maksudnya idealisme bernegara. Iya. Ketika Anda ngutang 10 piring nasi atau 1 juta barel per hari ke rakyat Anda sendiri,
Anda kehilangan kemewahan buat milih-milih teman. Milih teman berdasarkan moral gitu ya. Benar. Anda nggak bisa bilang, oh saya cuma mau beli dari negara yang nilainya selaras sama saya. Di titik ini, prinsip ketahanan energi itu langsung ngambil alih sistem saraf pusat negara. Dan ketahanan energi ini bukan cuma soal punya duit kan? Nah, itu dia. Bukan cuma soal dana. Ini soal mastiin rantai pasokan itu nggak terputus sedetik pun. Iya, iya. Kalau Anda menggantungkan pasokan 1 juta barel itu cuma ke satu negara aja, Anda itu pada dasarnya lagi nyerahin kunci kedaulatan negara Anda ke mereka. Berbahaya banget. Sangat fatal. Hari di mana negara pemasok itu marah, terus ngentiin pengiriman. Hari itu juga inflasi domestik kita meledak dan ekonomi langsung lumpuh total. Wah, ketakutan akan kelumpuhan itu yang akhirnya maksa keluarga besar kita ini buat terjun ke pasar global yang lagi sangat nggak stabil ya. Betul sekali. Dan di artikel Detik News itu, Menteri Bahlil eksplisit banget. Dia bilang pemerintah mengedepankan filosofi yang namanya ekonomi bebas aktif. Sebuah istilah yang meminjam sejarah masa lalu ya. Iya, prinsipnya tuh simple tapi cukup radikal sekarang. Indonesia mengklaim kita punya hak penuh buat belanja energi di negara mana aja di peta dunia. Tanpa batasan blok. Bener, beliau secara spesifik nyebut Rusia, kawasan Afrika, sampai Nigeria. Syaratnya cuma satu, yaitu hal tersebut menguntungkan kas negara. Pragmatis murni. Banget. Tapi, nah ini yang unik, di saat yang bersamaan beliau juga menegaskan kalau kita bakal tetap menghargai dan gak akan ngerusak komitmen dengan sekutu lama, kayak Amerika Serikat. Nah, kalimat terakhir Bahlil itu yang sebenarnya jadi inti dari manuver ini. Gimana tuh? Ini tuh kayak evolusi dari doktrin non-blok zaman Perang Dingin, tapi dipaksa adaptasi sama hukum supply and demand abad 21. Oh, menarik. Kalau di kebijakan luar negeri konvensional, negara itu biasanya milih kubu kan, biar dapat perlindungan ekonomi atau militer. Iya, blok barat atau blok timur. Nah, tapi dalam doktrin ekonomi bebas aktif yang lagi dijalanin ini, negara kita secara tegas menolak untuk dikurung di satu kubu dagang aja. Tapi kalau kita baca strategi ini di atas kertas, emang kedengarannya kayak kemenangan diplomasi yang hebat banget ya. Kelihatannya gitu. Tapi disinilah kita harus kritis. Bahlil bilang kita bebas beli dari Rusia, tapi nggak bakal ganggu hubungan baik sama Amerika. Coba kita bawa ini ke kehidupan sehari-hari deh. Ini tuh ibarat Anda mencoba berbisnis dan makan malam bergantian sama dua bos mafia yang lagi perang berdarah. Hati-hati tuh. Terus Anda berharap keduanya nggak ada yang tersinggung atau mempertanyakan loyalitas Anda. Bukankah jalan di atas tali geopolitik kayak gini malah ngundang risiko sanksi terselubung? Risiko itu jelas ada dan terus ngintai kita. Tapi coba perhatikan frasa yang dipakai Bahlil di artikel itu. Yang mana? Dia bilang, di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan dari berbagai sumber. Oke. Mekanisme ini di dunia diplomasi namanya strategic hedging atau lindung nilai strategis. Strategic hedging, maksudnya diversifikasi. Iya, tapi diversifikasi sumber impor ini bukan cuma sekedar nyari harga minyak mentah yang lagi diskon gede loh. Oh, bukan cuma soal harga murah. Bukan. Ini soal ngebangun arsitektur pertahanan. Ketika sebuah negara terang-terangan beli aset vital dari berbagai kutub kekuatan dunia yang lagi saingan, Mereka jadi pada berlomba gitu. nah benar banget, negara kita itu kayak maksa kutub-kutub raksasa itu buat berkompetisi memperebutkan akses ke pasar kita. Paham. Indonesia bikin posisinya terlalu berharga buat diboikot sama salah satu pihak. Jadi kalau Washington nekan terlalu keras, kita tidak bilang santai, kita punya jalur ke Moskow gitu ya? Persis. Dan sebaliknya, kalau Moskow ngasih syarat yang mulai mencekik, Jakarta bisa dengan gampang balik ke pangkuan negara-negara Barat atau Timur Tengah. Wah, keseimbangan ketegangan ini yang justru ngamanin pasokan 300 juta barel tadi. Betul. Bikin mereka saling cemburu secara proporsional. Biar kita selalu dapat penawaran terbaik. Dan yang bikin saya takjub, teori ini nggak cuma diem di atas kertas. Iya, langsung dieksekusi. Minggu lalu langsung diuji ke lapangan. Berdasarkan artikelnya, langkah konkret ini diambil atas arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang baru aja kunjungan ke Rusia. Terus Menteri Bahlil langsung follow up. Dia ketemu Menteri SDM Rusia, bahkan berhadapan langsung sama utusan khusus Presiden Putin. Pertemuan level atas yang beruntun kayak gini tuh nunjukin satu hal penting. Apa itu? Rusia sekarang ini lagi difungsiin sebagai laboratorium pengujian utama buat kebijakan ekonomi bebas aktif kita. Ujian pertamanya langsung ke bos besar ya? Iya.
Karena Moskow itu bukan sekedar penjual biasa di pasar. Mereka itu pemasok utama global yang sekarang lagi kena banyak sanksi dan dibatasin aksesnya ke pasar barat. Jadi mereka butuh pembeli? Sangat butuh. Situasi ini nyiptain jendela peluang yang sangat menguntungkan posisi tawar Indonesia. Pantesan, dan ada detail di pertemuan itu yang bukan cuma sekedar jabat tangan. Kesepakatan pasokan minyak mentahnya disebut udah hampir final. Itu progres yang cepat loh. Tapi ada satu detail yang bikin saya mikir dua kali. Ternyata Rusia nggak cuma disiapin buat ngekspor minyak ke pelabuhan kita. Ada hal lain. Iya, mereka juga menyatakan kesiapan untuk ngebangun infrastruktur energi di dalam wilayah Indonesia. Wah, Gimana ceritanya transaksi jual beli minyak tiba-tiba berevolusi jadi proyek konstruksi raksasa di dalam negeri kita? nah, pergeseran dari sekedar impor jadi investasi infrastruktur ini kuncinya. Ini bedanya antara nambah luka sementara sama penyembuhan struktural. Bedanya sejauh apa emangnya? Gini, beli minyak mentah itu solusi jangka pendek banget. Kapal datang, tangki diisi, sebulan kemudian dibakar habis. Terus kita harus nyari lagi kan? Capek juga ya tiap bulan gitu terus? Bener. Tapi, kalau Anda ngebiarin negara lain ngebangun kilang minyak, terminal penyimpanan, atau jaringan pipa di tanah Anda, sifat hubungannya langsung berubah total. Karena bangunannya nggak bisa dibawa pulang. Tepat. Infrastruktur itu dipaku ke tanah. Itu komitmen modal jangka panjang. Kenapa Rusia mau repot-repot melakuin ini? Kenapa tuh? Visit 1 juta barel per hari cuma dengan ngimpor barang jadi, itu bakal bikin negara bangkrut pelan-pelan. Menguras devisa kan? Sangat. Kita butuh kapasitas pemrosesan sendiri di halaman kita. Dan sekarang, Rusia nawarin diri jadi kontraktornya. Luar biasa. Dan ngomong-ngomong soal defisit yang harus cepat ditangani, ini ternyata bukan cuma soal minyak loh. Ada komoditas lain. Iya, laporan Detik News itu juga ngangkat monster defisit kita yang kedua, yaitu LPG. Gas tabung melon? Betul, gas yang Anda pakai buat nyalain kompor tiap pagi. Defisitnya itu nggak masuk akal. Kita ngimpor sekitar 7 juta ton LPG tiap tahunnya. 7 juta ton. Angka yang luar biasa besar. Bahlil terang-terangan bilang, mereka juga lagi ngupayain diversifikasi pasokan LPG dari Rusia. Barengan sama minyak tadi. Iya, walau beliau nyaku kalau kesepakatan gas ini lebih libat. Katanya butuh 2 atau 3 tahap negosiasi lagi buat nyusul kesepakatan minyak yang udah hampir beres. Wajar sih. Menggeser rantai pasok untuk 7 juta ton gas. Itu secara teknis dan logistik jauh lebih berat daripada minyak mentah. Karena wujudnya gas ya, nyimpennya susah. Benar. Tapi sinyal politik yang dikirim ke dunia tetap konsisten, yaitu bongkar monopoli ketergantungan dari pemasok tradisional. Jadi pemerintah benar-benar lagi main catur di banyak papan sekaligus. Buka keran negosiasi berlapis sama Rusia untuk LPG ini, cara pemerintah mastiin negara kita nggak bisa disandera sama harga. Apalagi kalau rute pelayaran tradisional lagi panas. Oke, kalau kita ngelihat dari balkon kenegaraan, ya, manuver tingkat tinggi ini sangat bisa dipahami. Sangat logis. Pemerintah terbang melintasi benua, negosiasi sana-sini, pakai status bebas aktif layaknya kartu VIP yang bisa buka pintu mana aja. Demi ekonomi nggak mati. Iya, demi survival. Tapi, nah, ada harga psikologis yang harus dibayar kalau sebuah negara main dengan 2 aturan berbeda. Aturan buat elit dan aturan buat warganya. Mulai kelihatan ada gesekan ya. Sangat tajam gesekannya. Dan ini kelihatan banget waktu kita ngegali respons publik di kolom komentar artikel Detik News itu. Nah, kolom komentar itu seringkali jadi diagnosis paling jujur. Benar banget. Kebijakan yang brilian banget di atas kertas itu bisa hancur lebur validitas sosialnya kalau realitas di level jalanan ngomong hal yang sebaliknya. Sentimen utamanya tuh ternyata bukan kecemasan soal apakah Amerika bakal marah atau enggak. Terus apa yang diributi netizen? Mereka meributkan standar ganda. Ada satu komentar yang sangat mewakili dari pembaca dengan username kuda berkelana. Apa kata dia? Sindirannya tuh nusuk banget. Intinya, waktu pemerintah pakai bendera negara buat belanja ke luar negeri, prinsipnya megah banget. Ekonomi bebas aktif, bebas hambatan. Tapi, coba bayangkan Anda ini warga biasa atau pelaku bisnis kecil. Anda coba praktekin bebas aktif, belanja barang dari luar negeri, Wah, langsung kena realita tuh. langsung dihantam tembok birokrasi, barang ditahan berlarut-larut di bea cukai, terus perhitungan pajak sama dendanya seringkali nggak masuk akal dan nggak transparan. Realitas yang pahit ya. Keresahan ini terus dirangkum sama pembaca lain, namanya Arditya. Dia melabeli semua kebijakan luar negeri ini cuma dengan satu kata, Apa itu? munafik. Kata munafik itu keras banget ya. Tapi itu sebenarnya manifestasi dari hilangnya empati struktural. Maksudnya pemerintah kurang empati gitu. Gini,
Di satu sisi, pemerintah punya argumen makro yang rasional. Bahlil kan bilang tujuan cari minyak murah ini supaya BBM subsidi di dalam negeri nggak naik kan? Iya, biar daya beli rakyat aman. Betul, tujuannya melindungi masyarakat rentan dari inflasi, makanya negara monopoli kebebasan akses global itu. Masuk akal sih. Tapi masalahnya, di saat negara melindungi rakyat dari harga BBM yang mahal, sayap birokrasi negara yang lain, kayak bea cukai tadi, justru menghimpit ruang gerak ekonomi independen warganya. Nah, paradoks inilah yang bikin publik ngerasa frustrasi. Sangat bisa dimengerti. Warga ngelihat menteri-menterinya bisa bebas keluar masuk Moskow sama Washington nawar komoditas jutaan dolar tanpa gesekan sama sekali. Kayak frictionless gitu. Iya, karpet merah di mana-mana. Sementara di trotoar bawah, warganya sampai berdarah-darah ngulus tumpukan dokumen cuma buat ngeluarin barang modal yang dipakai buat ngidupin keluarganya. Jomplang banget pengalamannya. Secara intelektual, saya paham mekanisme bertahan hidup yang maksa pemerintah terbang ke Rusia nambal 1 juta barel tadi, tapi saya juga sangat memvalidasi kemarahan psikologis warga. Wajar kalau mereka marah pas dengar pejabat merayakan kebebasan berdagang, padahal kebebasan itu nggak bisa dirasain sama pembayar pajaknya sendiri. Dinamika kayak gini yang bikin komunikasi kebijakan publik itu jadi ilmu yang sangat sensitif. Gimana tuh tepatnya? Anda nggak bisa nyeramain masyarakat tentang, wah kita menang secara geopolitik, inflasi kita stabil. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan itu fakta. Karena pengalaman harian mereka berhadapan sama aparatur negara itu dipenuhi kecurigaan dan hambatan. Retorika merdeka di pasar global bakal otomatis kedengaran kayak ejekan. Ah, iya bener. Kayak diledekin. Apalagi kalau wirausahawan lokal ngerasa diperlakukan kayak ancaman, bukan kayak aset negaranya sendiri. Kesenjangan ini yang rubah isu ekonomi murni jadi kemarahan kelas. Gampang banget dipahaminya. Ini kayak analogi seorang ayah yang ngakunya bebas aktif, keluyuran malam demi ngebangun networking buat nyelamatin bisnis keluarga dari kebangkrutan. Niatnya mulia ya. Secara finansial sangat logis, tapi si ayah ini nerapin jam malam yang ketat banget di rumah dan ngehukum anak-anaknya kalau mereka nyoba bikin inisiatif kecil apapun. Mengekang di dalam. Ayahnya mungkin berhasil bikin rumah nggak disita bank, tapi anak-anaknya bakal tumbuh benci sama otoritas ayahnya karena merasa dipenjara di rumah sendiri. Persis. Mekanisme pertahanan di luar itu nggak akan pernah bisa mengkompensasi rasa tercekik di dalam. PR besar ya buat pemerintah. Sangat besar. Itulah tantangan nyata kabinet ini. Gimana caranya menjembatani kemenangan diplomasi di meja Moskow dengan kemudahan perizinan di meja pelayanan publik lokal. Oke, mari kita tarik benang merah dari seluruh anatomi yang udah kita bedah hari ini. Silakan. Akar dari semua manuver kenegaraan yang pusing ini bermula dari satu lubang hitam matematika. Kita butuh 1,6 juta barel minyak, tapi cuma produksi 600.000. Defisit 1 juta per hari. Belum lagi kewajiban ngimpor 7 juta ton gas per tahun. Ngadapin jurang energi yang ekstrim ini, pemerintah putar otak nerapin politik non-blok jadi taktik dagang agresif, yaitu ekonomi bebas aktif. Dan strategi hedging atau lindung nilai ini dipakai pemerintah buat maksa Amerika dan Rusia nahan diri, biar mereka tetap berebut akses ke pasar kita. Kesepakatan minyak dari Rusia yang hampir jadi ditambah potensi investasi miliaran dolar di infrastruktur kita, itu bukti nyata uji coba tingkat tinggi ini. Tujuannya terkalibrasi banget ya, biar oksigen ekonomi kita nggak berhenti walau sedetik pun. Tapi di balik akrobatik dunia itu, ada residu ironi yang tebal di dalam negeri. Realitas makro yang sangat bebas bertabrakan brutal sama realitas warganya yang berhadapan sama pagar berduri birokrasi. Dan ngebongkar semua ini, itu ngasih arti penting buat Anda semua yang lagi dengerin. Kenapa mereka harus peduli? Karena geopolitik Bahlil di Moskow mungkin kedengarannya ribuan kilometer jauhnya dari ruang tamu Anda. Kayak nggak ada hubungannya ya? Padahal, mekanisme inilah yang secara langsung nyetir angka inflasi. Ini yang mendikte apakah harga sembako atau harga bensin yang Anda lewatin besok pagi bakal mencekik dompet Anda atau tetap normal. Kita ngurai benang kusut ini bukan buat membenarkan standar ganda pemerintah ya? Bukan. Ini buat ngasih Anda peta realitas. Nggak ada yang namanya idealisme di tengah krisis. Semuanya soal survival. Dan ngeliat gimana negara sebesar Indonesia ini berjuang mati-matian nyambung napas pasokannya, ini harusnya ngedorong satu pemikiran personal buat kita semua. Nah, ini poin pentingnya.
Negara aja sadar ngandelin satu sumber pasokan itu sama aja bunuh diri ekonomi. Mereka nerapin diversifikasi absolut. Ada plan A di Rusia, plan B di Amerika, plan C di Afrika. Mereka nggak taruh telur di satu keranjang. Betul. Pertanyaan yang tersisa buat Anda renungkan hari ini adalah, kalau negara dengan semua menteri dan intelijensinya aja nggak berani bergantung pada satu pihak, lalu gimana dengan Anda? Pertanyaan yang bagus. Gimana Anda mengimplementasikan strategi diversifikasi dan bebas aktif ini untuk melindungi ketahanan ekonomi keluarga Anda sendiri? Saat ekonomi lagi nggak pasti, udahkah Anda nyiapin keranjang cadangan? Sesuatu yang sangat layak dipikirkan ya. Terima kasih sudah menemani kami membedah anatomi isu krusial ini hari ini. Sampai jumpa di penelusuran fakta kita yang berikutnya.